Setelah Rudo dijatuhkan ke jurang neraka karena difitnah telah membunuh ayah tirinya. Sekarang Rudo harus menyelamatkan diri sebab di dasar jurang banyak sekali monster yang bermunculan. Rudo sendiri tak tahu harus pergi kemana, karena yang dia bisa lakukan sekarang hanya berlari. Sial bagi Rudo karena monster ini menghentikan lajunya, untungnya Rudo berhasil menghindari serangan monster tersebut. Di sini Rudo bingung monster apa mereka karena tubuhnya terdiri dari sampah. Saat melihat tengkorak Rudo kesal kenapa nasibnya begitu malang. Akibat serangan monster Rudo harus terjatuh dari tumpukan sampah. Paru-paru Rudo mengalami sesak karena terlalu banyak menghirup udara busuk. Sekarang ini Rudo hanya memikirkan cara bagaimana bisa keluar dari tempat ini. Namun ketika melihat sekitar hanya ada sampah, Rudo pun merasa frustasi. Saat mulut Rudo mengeluarkan darah, para monster langsung bergerak ke arahnya. Di sini Rudo hanya bisa meratapi nasibnya yang akan mati. Namun ketika mengingat Recto yang meninggal, Rudo mendapatkan buff dalam tubuhnya. Rudo akan mau mati dulu sebelum membalas kematian ayahnya. Lalu orang-orang yang menyebutnya kriminal dan menjatuhkannya kemari. Rudo akan menghajar habis-habis orang di permukaan sebelum mati. Saat itu ada seseorang yang memantau Rudo dari kejauhan. Rudo sendiri berusaha melawan meski paru-parunya mulai digerogoti. Rudo juga bilang kalau bau mereka lebih busuk daripada kentut Resto. Di sini Rudo benar-benar dihajar habis-habisan sama para monster. Meski begitu, Rudo tetap berusaha melawan balik. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba senjata yang dipakai Rudo mengeluarkan cahaya merah. Serangan Rudo pun berhasil menghancurkan monster tersebut. Ketika Rudo berpikir semuanya telah berakhir, tak disangka dari belakang Rudo malah muncul monster yang lebih besar. Dengan hentakannya saja Rudo sudah bisa terlempar sangat jauh. Saat Rudo membuka matanya, dia melihat sosok aneh di atasnya. Ketika Rudo bingung siapa dia, tubuh Rudo malah ditendang begitu saja. Namun setelah itu, orang tadi memberikan masker agar Rudo bisa bernafas. Di sini Rudo langsung memberikan pertanyaan yang sangat banyak ke orang tadi. Pria ini pun menyuruh Rudo agar diam dan jangan berisik. Meski sudah diminta diam, namun Rudo masih saja melontarkan banyak pertanyaan. Pria ini pun meminta Rudo tetap diam dengan suara lirih. Namun Rudo yang tak bisa mendengarnya tetap saja nyerocos. Kesal sulit dinasehati, pri ini pun marah sambil bilang kalau semua sampah ini akibat kalian tengkai jin bodoh. Parahnya lagi monster tadi sekarang mengetahui lokasi mereka sebab mereka itu buta. Para monster di sini tak bisa dikalahkan sama senjata biasa. Monster ini hanya mendeteksi suara, tapi Rudo malah teriak dasar tolol, kata pria ini. Pria lalu menyalahkan Rudo. Akibat dia berisik sekarang para monster jadi mengetahuinya. Saat itu payung yang dibawa sama pria ini tiba-tiba mengalami perubahan. Karena sudah ketahuan mau bagaimana lagi, pria ini akan melawan monster ini. Ketika monster itu menyerang pria ini langsung memutar payungnya hingga membuat monster tadi hancur seketika. Tak sampai di situ saja, monster yang hancur tadi tak bisa meregenerasi tubuhnya. Sekarang pria ini harus melawan banyak sekali monster seorang diri. Namun hal itu tak menjadi masalah sebab pria dengan mudah membunuh monster tersebut. Rudo yang melihatnya hanya bisa bertanya-tanya apakah payung itu merupakan teknologi penduduk Naraku. Andai saja aku memiliki senjata seperti itu, pasti sudah aku hancurkan monster ini. Saat itu bos monster mengeluarkan serangan jarak jauh lewat mulutnya. Namun serangan dengan mudah diblok hanya menggunakan payung. Padahal percikannya menimbulkan ledakan yang sangat besar loh. Pria ini lalu terbang di atas bos monster tadi untuk menyiapkan serangan pamungkas. Di mana payung yang dibawa kembali dirubah ke ukuran yang cukup besar. Serangan tersebut langsung turun tepat di atas kepala monster tadi hingga hancur. Saking kuat serangannya, monster itu hancur tak tersisa. Setelah menghabisi semua monsternya, dia kembali menemui Rudo untuk melihat kondisinya. Pria ini lalu melepaskan topengnya dan memberitahu namanya yaitu Engine, di mana Engine merupakan orang yang tergabung dalam kelompok Sojia. Setelah memberitahukan namanya, Engine segera memasak lagi maskernya. Saat itu Rudo tak sadarkan diri. Kemudian kita akan dibawa flashback ke masa kecilnya Rudo sama Recto. Di mana Rudo bilang kalau tadi dia dipukuli sama teman-temannya karena bilang benda itu bergerak sendiri. Padahal kata Recto, sebuah benda kalau dijaga dengan baik, dapat dimasuki jiwa. Recto lalu bilang, bukan berarti mereka hidup, tapi cerita itu dari legenda kuno. Meskipun hanya cerita kuno, tapi Recto mempercayainya. Mungkin saja handuk yang dipakai Rudo ini juga punya jiwa sendiri. Mendengar hal itu, Rudo mempertanyakan semua barang yang ada di rumahnya. Tak terkecuali sarung tangan miliknya yang merupakan hadiah dari Resto. Recto kembali bilang, jika Rudo merawatnya dengan baik, pasti akan ada jiwanya nanti. Saat itulah Rudo terbangun dari pingsannya dan kaget melihat tubuhnya telah diikat. Rudo di sini marah kepada Engine, tapi Engine menasehati apakah seperti itu cara berterima kasih sama orang yang telah menyelamatkannya. Di sini tubuh Rudo diseret, entah akan dibawa kemana sama Engine. Rudo pun kesal sama Engine dan meminta melepaskan rantai yang mengikatnya.
Sebab Rudo ingin kembali naik ke atas, namun Engine bilang hal itu tak mungkin. Engine lalu menjelaskan kalau orang bawah menyebut penduduk atas Tenkai. Intinya Rudo tidak akan mungkin bisa naik ke atas sekarang ini, karena tempat Tenkai selalu bergerak. Meski sudah dijelaskan Rudo, tetap memaksa akan pergi ke atas apapun yang terjadi. Rudo sadar kalau Engine pasti mengetahui cara untuk bisa naik ke atas sana. Tapi sebelum itu Rudo ingin dijelaskan sama Engine tentang dunia ini, monster tadi, serta kekuatan Engine tadi. Rudo ingin mempelajari kekuatan Engine supaya bisa membalas kematian ayahnya dan orang-orang di Tenkai. Karena Rudo tak mau diam, Engine akan menjelaskan tentang tempat apa Kekai itu sebenarnya. Di sini Engine tak mau bicara lagi dan langsung menyeret tubuh Rudo ke suatu tempat. Terlihat di tempat itu ada sebuah kendaraan layaknya di dunia atas. Kemudian Engine akan meninggalkan Rudo tanpa menjelaskan apapun. Saat Rudo kebingungan, tiba-tiba muncul banyak sekali orang di dekatnya. Salah satu dari mereka pun terlihat kebingungan siapa bocah ini sebenarnya. Pria itu lalu mendekat untuk tanya apakah Rudo ini merupakan penduduk Tenkai-jin. Tak mau berspekulasi, pria ini ingin mendengar langsung penjelasannya dari Rudo. Saat Rudo bilang kalau dia dari Tenkai, mereka semua langsung pada senang. Mereka tak menyangka akan bisa melihat sosok Tenkai yang masih hidup. Saat temannya masih ragu, salah satu dari mereka yakin kalau Rudo tak berbohong. Ketika mereka melepaskan ikatan Rudo, Rudo berpikir mereka semua lebih baik daripada Engine. Namun semuanya berubah setelah kedua tangan Rudo malah diikat di dalam truk. Ternyata mereka semua ingin menjual Rudo sebab tubuh Tenkai-jin itu harganya sangat mahal. Mereka sangat beruntung sebab bisa menemukan Tenkai-jin yang masih hidup. Kenapa mereka sangat menginginkan Tenkai-jin? Itu karena mereka sangat membencinya. Akibat Tenkai-jin yang terus membuang sampai ke bawah, udara daerah ini sampai beracun. Tak hanya itu saja, penduduk yang tinggal di bawah banyak yang mati akibat ulah Tenkai-jin. Bahkan dari tumpukan sampah yang menggunakan muncul banyak monster aneh. Mereka yakin saat melihat Rudo, para penduduk akan menyiksanya sampai mati. Agar Rudo tidak mati di perjalanan, salah satu dari mereka memaksa Rudo memakan daging sampah. Mereka yakin pasti penduduk Tenkai-jin memiliki indera perasa sensitif karena tak pernah menyentuh sampah. Mereka pun kembali memasukkan daging sampah ke mulut Rudo. Namun naas bagi pria ini karena dia harus kehilangan jarinya akibat digigit Rudo. Rudo lalu memakan kembali makanan yang mereka anggap sampah tadi. Di mana bagi Rudo makanan ini lebih baik daripada yang selama ini dia makan. Rudo sudah muak sama orang-orang yang bilang tentang Tenkai dan Kekai. Kemudian orang atas dan orang bawah serta sampah dan orang suku. Rudo pun mengeluarkan kekuatan aneh dalam dirinya dan membuat rantai yang mengikatnya hancur. Rudo kali ini tak akan menahan dirinya lagi atas ucapan orang-orang padanya. Dari jauh Engine memantau keadaan Rudo yang akan mengamuk. Saat itu semua benda yang ada di dekat Rudo terlihat bergerak seperti hidup. Rudo lalu menggenggam sebuah rantai dan saat itu matanya menjadi menyala merah. Engine yang melihatnya bilang, kalau orang yang bisa menggunakan kekuatan ini disebut Giver. Di sini pemimpin mereka yang kesal telah kehilangan jarinya menyuruh anak buahnya segera membunuh Rudo. Saat mereka akan menyerang Rudo langsung menggunakan rantainya sebagai cambuk. Mereka tahu betul kalau seorang Giver tak akan bisa berbuat banyak jika senjatanya diambil. Setelah berhasil menjauhkan rantainya, Rudo mengambil band untuk dijadikan senjata. Betapa terkejutnya mereka dan Engine saat melihat Rudo tak hanya memiliki satu senjata doang yang bisa diubah. Serangan Rudo pun membuat semuanya tak sadarkan diri. Tinggal pemimpinnya yang tersisa dan hanya bisa mengoceh tak karuan. Saat Rudo hendak menyerangnya, Engine muncul dan mencegahnya. Di sini Rudo kembali sadar dan semua benda di sekitarnya pun mulai berjatuhan. Kepala pemimpin pun kejatuhan benda hingga dirinya juga jatuh pingsan. Rudo sendiri masih bingung sama apa yang terjadi barusan. Saat dirinya mengingat perkataan Resto tentang sebuah benda memiliki jiwa, ternyata beneran terjadi. Engine menjelaskan kalau kekuatan yang dikeluarkan Rudo pasti akan menguras tenaganya. Engine lalu meminta maaf kepada Rudo karena sudah mengujinya tadi buat memastikan kekuatannya. Engine akan menjelaskan semua yang Rudo tanya kepadanya. Namun sebagai gantinya, Rudo harus mau bergabung ke pasukan Sojiya. Di sini Rudo hanya bisa bengong doang sambil menatap ke arah Engine. Pada episode 3, Engine mengabari rekan setimnya yang berada di kota mati. Engine bilang kalau dia telah menemukan anak yang memiliki bakat alami di daerah Kinkin. Dan Engine juga memaksa anak tersebut buat gabung ke organisasi Sojiya. Engine sendiri sedang membawa Rudo ke klinik untuk memeriksakan kondisinya. Dokter yang menanganinya bilang, Rudo masih beruntung bisa hidup,
Andai saja Rudo menghirup gas beracun di daerah Kinkin, lebih lama lagi pasti nyawanya tak akan tertolong. Dokter ini juga menasehati Rudo supaya berterima kasih kepada Engine yang sudah membawanya kemari. Setelah selesai pemeriksaan, mereka diminta segera pergi dan tak lupa membayar. Rudo lalu mengucapkan terima kasih kepada Engine karena sudah menolongnya. Namun Rudo bilang kalau dia tak ada waktu buat gabung organisasi Sojiya. Rudo ingin informasi tentang kekuatan dirinya agar bisa membalas pembunuh ayahnya. Rudo mengatakan kalau semua informasi di daerah ini tidaklah gratis. Apalagi Rudo adalah orang Tenkaijin yang sangat dibenci masyarakat di sini. Lebih baik Rudo diam dan ikuti saja dirinya. Sebelum Engine membawa Rudo ke tempat organisasinya, Rudo dibelikan makan terlebih dahulu sebab Engine tahu pasti dia kelaparan habis muntah banyak karena makan sampah. Rudo yang melihat di sekitar tak menyangka kalau di Gekai ternyata ada tempat seperti ini. Dipikir semuanya adalah sampah. Setelah Engine mengetahui nama Rudo, dirinya akan memberitahu bagaimana cara hidup di Gekai. Di Gekai tidak hanya sampah yang menumpuk tapi juga emosi, di mana masyarakat Gekai menyebutnya shinen. Kadang emosi tersebut bisa menimbulkan berbagai akibat. Salah satunya yaitu terbentuknya monster yang tadi menyerang Rudo di Kinkin. Mereka akan menyerang manusia begitu melihatnya. Biasanya monster itu diam di tempat. Namun ada juga yang sampai masuk ke pemukiman. Monster tersebut tak bisa dikalahkan hanya dengan senjata biasa. Mereka hanya bisa dihancurkan dengan senjata yang mereka sebut Jinki. Di mana Jinki bisa didapatkan lewat benda yang paling kita sukai dan dirawat penuh kasih sayang, maka benda tersebut akan memiliki jiwanya sendiri. Perlu diketahui jika tak semua orang memiliki kekuatan Jinki, bisa dibilang Rudo dan Engine adalah yang bisa. Organisasi Sojiya dibentuk untuk mengalahkan para monster yang muncul demi melindungi kota. Namun organisasi kami kekurangan orang, makanya Engine memaksa Rudo buat bisa gabung ke Sojiya. Rudo lalu tanya, apakah Engine tahu caranya naik ke atas tempat tinggal Tenkaijin? Engine bilang kalau dia tak tahu. Namun bosnya mungkin tahu, sebab dia orang yang berpengetahuan. Jadi jika Rudo ingin mendapatkan informasi tersebut, maka dia harus bergabung ke dalam organisasi Sojiya. Engine lalu tanya dari mana sarung tangan yang dikenakan Rudo. Rudo bilang dari ayahnya. Di mana benda ini adalah satu-satunya yang mengingatkan dia pada almarhum ayahnya. Engine lalu sadar kalau kekuatan Rudo berasal dari situ, karena benda tersebut sangat berharga dan pasti dirawat dengan sepenuh hati. Setelah menjelaskan cara hidup di Gekai, Engine akan meninggalkan Rudo sebentar. Sebelum Engine pergi, Rudo mengucapkan terima kasih padanya karena sudah banyak membantunya. Engine lalu memberikan uang sedikit buat Rudo mungkin pengen jajan sesuatu. Di sini Engine jujur kalau uang yang dia gunakan buat Rudo tadi dan sekarang adalah hasil dari menjual pakaiannya. Namun itu lebih baik sebab pakaian Tenkai bisa membuat Rudo dalam masalah. Mendengar hal itu, Rudo langsung marah. Kupikir beneran baik, ternyata ini uangku juga toh anjir. Saat Rudo lagi marah-marah, uangnya malah diambil sama kucing jalanan. Rudo pun langsung mengejarnya, sebab hanya uang itu yang dia miliki. Dalam pengejaran tersebut, Rudo merampas tongkat milik seseorang buat menangkap kucing tersebut. Setelah Rudo berhasil menangkapnya, muncullah sosok pria pemilik tongkat tersebut. Saat pria ini meminta tongkatnya dikembalikan, Rudo malah tak merasa bersalah. Pria ini pun jadi kesal dan mengambilnya dengan paksa. Sebagai ganjaran telah mencuri barang seseorang, pria ini akan menghajar Rudo, di mana tongkat tadi tiba-tiba berubah menjadi senjata aneh. Rudo yang melihatnya yakin pasti pria ini juga orang Sojiya seperti Engine. Saat pria ini menyerang, untung saja tak mengenai masa depan Rudo. Di sini Rudo bilang kalau dia hanya meminjam tongkatnya buat menangkap kucing kok. Pria ini bilang pas banget buat melatih Rudo karena udah membuatnya kesal. Pria ini lalu memperkenalkan dirinya yang bernama Zanka Nichiku. Saat Nichiku menyebut ayah Rudo yang tidak becus mendidik anaknya, Rudo pun langsung marah. Di saat itu Rudo mengingat perkataan Rekto agar Rudo jangan mudah marah. Rudo diminta buat mencari tahu keinginan orang tersebut. Di sini Rudo sadar betul kalau tindakannya yang mengambil tongkat milik Nichiku salah. Seandainya sarung tangannya diambil, dia juga bakal marah besar. Di sini Rudo lalu meminta maaf pada Nichiku atas tindakannya tadi. Nichiku pun memaafkan Rudo dan meminta maaf balik karena sudah emosi. Sebab kalau menyangkut senjatanya, dia gampang marah. Rudo tak menyangka kalau dirinya bisa mendinginkan suasana. Nichiku lalu menyambut Rudo yang merupakan anggota baru di organisasi Sojiya. Rudo lalu ditanya, apa Jinki miliknya? Rudo menjawab sarung tangan ini. Ketika Rudo melihat ekspresi Nichiku yang tersenyum, dia kembali mengingat nasihat Rekto. Di mana Rekto dulu bilang agar Rudo harus mudah tersenyum sama orang baru biar akrab. Saat Rudo mencobanya, wajahnya malah terlihat seperti mengejek. Nichiku pun langsung marah padanya karena dianggap main-main. Saat Rudo bilang kalau itu senyuman terbaiknya, Nichiku mengatakan kalau tadi adalah wajah paling menyeramkan.
Ketika Rudo mencoba lagi, malah tambah buruk. Nijiku yang tadi sudah memaafkan sekarang benar-benar marah besar. Akhirnya mereka berdua malah adu bacot karena kesalahpahaman yang terjadi. Saat itu Nijiku mengatakan kalau tujuan hidup Rudo pasti lelucon. Di sini Rudo langsung marah. Jangan asal ngomong kalau tak tahu apapun. Nijiku yakin kalau mereka berdua ini tak bakalan cocok jadi rekan kerja. Saat Rudo mengambil sesuatu untuk dijadikan senjata, Nijiku kaget. Sebab apa yang dibilang Enjin tentang semua barang yang diambil Rudo bakalan jadi senjata itu beneran. Meskipun Rudo dianggap memiliki bakat alami, namun Nijiku yakin dia tak akan bisa dikalahkan karena Rudo itu masih pemula. Saat itu Rudo langsung kaget sama serangan dadakan dari Nijiku. Di sini Rudo diserang terus-menerus sama Nijiku dengan senjatanya. Rudo yang mencoba membalas dengan mudah dihindari, sebab kecepatan mereka berbeda jauh. Bahkan serangan Nijiku akhirnya berhasil mengenai telah tubuh Rudo. Ketika Nijiku mencium sesuatu di pipinya, dia benar-benar kaget karena ini Taik. Nijiku lalu bilang, "Lo gila ya pakai senjata sedot WC?" Rudo yang tak tahu apa maksudnya masih bingung, emang senjata miliknya kenapa? Rudo lalu mengayunkan senjata tersebut ke arah Nijiku berkali-kali. Nijiku yang takut kena Taik pun memilih untuk kabur saja. Rudo yang menganggap senjatanya ini efektif, segera mengejar Nijiku untuk balas dendam. Akhirnya mereka malah kejar-kejaran, di mana Nijiku benar-benar takut terkena Taik lagi. Sial banget bagi Nijiku yang harus menghindari seekor kucing yang lewat seenaknya. Akibat dirinya lengah, Rudo melancarkan serangan pamungkas, hingga membuat tubuh Nijiku dibanjiri Taik. Nijiku pun langsung sok berat dibuatnya. Singkat cerita, Enjin datang menemui Rudo pakai mobil. Melihat mereka berdua lagi bersama, Enjin berpikir keduanya sudah akrab. Saat di dalam mobil, Enjin tak bisa menahan tawannya ketika Rudo mengalahkan Nijiku pakai Taik. Terlihat Nijiku sangat malu. Rudo yang baru tahu pun juga jadi malu sekarang. Enjin bilang kalau Nijiku itu termasuk anak orang kaya di Kekai, diserang pakai berak dong. Enjin lalu bilang pada Rudo kalau Nijiku akan menjadi pelatihnya, sebab dia hebat dalam menggunakan Jinki. Mendengar pujian dari Enjin membuat Nijiku merasa senang. Di belakang sendiri ternyata juga ada anggota lain bernama Ryo yang lagi tiduran. Di mana Ryo ingin melihat sendiri sosok Rudo yang merupakan anak berbakat. Ryo yang melihat Rudo pertama kali malah jatuh hati sama rambutnya. Di mana Rudo hanya bisa diam tanpa berkata apapun. Perjalanan mereka sendiri akan menuju markas Sojiya yang merupakan tempat tinggalnya. Setelah melakukan perjalanan cukup panjang, akhirnya mobil yang dikendarai Enjin sampai juga di tempat organisasi Sojiya. Rudo yang masih kebingungan pun disambut Enjin atas masuknya dia ke organisasi ini. Terlihat markas organisasi Sojiya begitu besar, di antara bangunan lain yang pernah dilihat Rudo. Setelah masuk ke dalam gedung, teman-temannya yang lain meninggalkan Rudo, sedangkan Rudo diajak Enjin ke tempat resepsionis dulu buat melakukan pemeriksaan sebelum bergabung. Saat lagi menjelaskan, Rudo terkejut dengan gerakan resepsionis yang begitu cepat dalam membunuh lalat. Wanita ini bernama Shimeo, dan kemampuan Jinkinya adalah kacamata. Ketika Shimeo memfokuskan diri ke kacamata, dia dapat melihat sifat asli seseorang beserta Jinkinya. Rudo pun langsung dicek lewat kacamata super tersebut. Betapa kagetnya Shimeo saat melihat sesuatu yang tak pernah dia lihat sebelumnya di dalam diri Rudo. Shimeo lalu bilang kalau Rudo tak perlu melatih tubuhnya sebab dia sudah cukup atletis, namun hanya penggunaan instrumen sarung tangannya saja yang harus dilatih. Terlihat Shimeo masih menyembunyikan sesuatu yang janggal dan membuat Enjin penasaran. Namun Enjin tak berani menanyakan lebih dalam, dia akan menemui bos buat mengenalkan Rudo. Saat Enjin meninggalkan Shimeo, terlihat sikap Shimeo berubah tak seperti di awal tadi. Sebelum menemui bos, Enjin cerita kalau ada 100 orang yang tergabung di organisasi Sojiya. Tugasnya pun berbeda-beda, karena tugas tersebut jarang semua orang ada di gedung ini sekaligus. Enjin akan mengajak Rudo ke tempat kumpulnya anggota dulu. Pasti tidak terlalu banyak yang muncul. Namun saat pintunya terbuka, tak disangka banyak sekali anggota Sojiya di sana. Enjin lalu menutup kembali pintunya sebab terlalu ramai untuk dikenalkan pada Rudo. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua telah sampai di depan ruangan bos. Sebelum masuk, Enjin menasehati Rudo agar jangan langsung tanya bagaimana bisa pergi ke Tenkai-jin. Enjin sudah pernah bilang kalau di sini, semua informasi itu tidaklah gratis. Rudo harus bilang sendiri kalau dia mau bekerja di sini sebagai gantinya. Dan yang paling penting, jangan pernah tanya mengenai Jinki milik bos. Untuk Jinki miliknya yang dia kasih tahu tadi, karena terpaksa. Semua anggota di sini tak pernah berani tanya tentang kemampuan milik bos. Meski begitu, mereka sangat loyalitas padanya karena begitu menghormatinya. Setelah mendapatkan nasihat, Rudo sudah siap untuk menemui bos, tapi di ruangannya malah kosong. Saat itu, Shimeo muncul memberitahu kalau saat ini bos lagi keluarga dan tak tahu kapan kembalinya. Rudo pun bingung apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Enjin sendiri tak tahu, sebab semua keputusan ada di tangan bos mereka.
Saat itu muncul Rio yang mengajak Rudo melihat bagaimana dia bekerja. Di mana Rudo akan dijadikan Rio sebagai petatar. Terlebih lagi Rio sangat penasaran sama Rudo. Rudo pun hanya bisa terpaksa mengikuti keinginan Rio sampai bos kembali ke markas. Kemudian Simeo menjelaskan pada mereka permintaan klien mengenai monster sampah yang mendekati brigade di daerah zona tercemar. Tugas mereka hanya memastikan agar brigade itu aman tak dihancurkan. Rudo di sini masih belum mengerti tentang zona tercemar sebab tak diberitahu sama Engine. Simeo lalu menjelaskan kepada Rudo jika di Gekai terbagi menjadi beberapa wilayah. Ada zona aman yang ditempati para manusia. Lalu ada zona tercemar yang dihuni para monster sampah. Dan lokasi tempat Rudo jatuh adalah zona tercemar yang sangat berbahaya dan daerah itu dinamai Kinkin. Di Gekai sudah ada tempat Kinkin yang terkonfirmasi. Biasanya orang akan langsung mati jika berada di sana. Bahkan untuk para giver sendiri kesulitan buat mengalahkan monster di sana. Simeo lalu tanya, sedang apa Engine pergi ke tempat berbahaya tersebut? Dengan entengnya Engine bilang hanya jalan-jalan doang. Simeo bilang agar selalu memakai masker saat berada di zona tercemar, itu semua demi kesehatan. Sebab Rudo bisa mati dalam 15 menit di daerah Kinkin jika tak memakai masker. Singkat cerita, Rio dan timnya sudah sampai di lokasi, di mana Rudo diminta untuk mengamati saja. Rudo yang melihat zona tercemar, hanya melihat itu sebagai sampah biasa. Rudo penasaran apakah orang-orang di Tenkai mengetahui ada kehidupan di bawah sini. Atau mereka sudah tahu, namun tetap mengirim orang dan sampah ke sini. Saat Rudo melihat lebih detail, sampah-sampah itu seperti harta karun buatnya. Di sini Rudo tanya pada Rio sebenarnya siapa yang ikut sama mereka. Rio bilang kalau semua orang ini merupakan support dan tak memiliki kemampuan Jinki. Meski begitu, mereka sangat penting bagi yang bisa menggunakan Jinki. Saat itu salah satu support mengajak jabat tangan Rudo. Namun yang tak disangka tangan Rudo dicengkeram begitu kuat. Rio lalu bilang kalau cengkraman orang ini begitu kuat hingga dapat menghancurkan cangkang monster sampah. Rudo sadar kemampuannya masih jauh, tapi dia harus cepat beradaptasi agar tidak menjadi beban. Saat itu Rio dipanggil kalau ada monster sampah yang muncul dekat pembatas. Ternyata monster yang muncul adalah kawanan hewan seperti antelope. Rudo panik. Apakah mereka akan melawan kawanan tersebut? Rio menenangkan Rudo kalau monster itu lambat dan tidak kuat. Jadi cocok banget untuk dijadikan latihan bagi Rudo. Tiba-tiba muncul monster baru kayak banteng yang langsung menabrak pembatas. Rudo pun terlihat makin panik, apalagi brigadenya sudah mau hancur juga. Rudo menyarankan kepada Rio buat memanggil bala bantuan, namun Rio masih tetap santai karena ini masih dalam kendalinya. Rio yakin pasti sudah tak ada monster yang lebih besar lagi bakalan muncul. Rio lalu mengajak Rudo membuat pesta penyambutan kedatangannya di Gekai. Melihat sikap Rio yang santai membuat Rudo bingung, padahal ini taruhannya nyawa loh. Rio lalu mengatakan, jika ingin hidup di Gekai otak mereka harus tenang. Rudo lalu ingat kalau Engine juga sangat santai dan tak mudah panik. Saat Rudo ingin menenangkan otaknya, tiba-tiba monster yang sangat besar muncul. Rudo di sini hanya bisa bengong sambil tetap fokus buat tenang. Sedangkan Rio malah makin bersemangat untuk melawan monster tersebut. Rio lalu mengeluarkan Jinki miliknya yaitu gunting rambut. Sebelum melawan yang besar, Rio bakal pemanasan dulu. Saat guntingnya dilempar ke atas, tiba-tiba bentuknya menjadi sangat besar. Rio lalu menggunakan senjata tersebut dengan kakinya untuk membunuh para monster. Rudo yang melihatnya bingung kok pakai kaki sih. Salah satu support lalu bilang kalau setiap pengguna Jinki boleh menggunakan senjatanya dengan cara apapun. Meskipun terlihat tidak sopan, tapi itu lebih efektif bagi Rio. Rudo juga diminta agar selalu waspada meskipun tugasnya hanya mengamati. Tiba-tiba dari arah belakang ada monster yang menyerang Rudo. Untungnya salah satu support berhasil menyelamatkannya. Tak hanya itu saja, monster itu juga dilempar ke Rio untuk dicincang dengan guntingnya. Melihat para support beraksi, Rudo dibuat kagum. Meski mereka tak bisa membunuh monster, tapi mereka bisa melumpuhkan dan memberikannya pada giver. Rudo di sini benar-benar mengamati situasi yang bisa membuatnya lebih kuat nantinya. Setelah para kroco telah habis, sekarang tinggal bos monsternya saja. Kali ini para support tak akan bisa membantu banyak, di mana mereka akan mengamankan lokasi sekitar saja. Saat itu salah satu support terjatuh, akibat masih ada monster banteng yang berhasil selamat. Saat banteng itu mau menyerang, untungnya Rudo dengan cepat menolongnya. Di sini Rudo akan membuktikan dirinya kalau bergabungnya dia tidak untuk menjadi beban. Saat senjata yang digunakan Rudo berubah, dia benar-benar kaget. Namun Rudo terlihat kebingungan bagaimana cara untuk menggunakan senjata ini. Saat itu muncul Rio yang datang membantu dan memuji Rudo karena dapat melindungi seseorang. Pemimpin support pun mengucapkan, terima kasih atas bantuan Rudo dan Rio. Rio lalu ditanya, apakah bos monsternya sudah dikalahkan? Rio bilang belum, padahal dia sudah memotong tubuhnya. Baru kali ini Rio melihat ada monster yang tak bisa hancur dengan senjata Jinki.
Meski begitu, Rio akan terus menyerangnya sampai monster itu benar-benar tumbang. Para support sendiri akan memberikan laporan tentang janji baru dan memberitahu warga sekitar agar mengungsi dulu. Rio sendiri kembali melompat ke tubuh bos monster, di mana kali ini Rio akan memotong bagian rambut monster ini. Saat semua rambutnya telah rontok, Rio menemukan sesuatu yang aneh di dalam kepala monster ini. Bos monster sendiri kembali meregenerasi tubuhnya, karena kesal Hanju ini malah menyerang ke berbagai arah tanpa terprediksi. Akibat serangan tersebut, Rudo yang bengong malah terjatuh di tanah yang mengalami retak. Rudo bingung kenapa dia tak bisa menggunakan kekuatannya dan malah menjadi beban gini. Untungnya saja pemimpin support datang buat menyelamatkan Rudo. Rudo lalu dinasehati jika dia memiliki tujuan maka kejarlah sampai itu tercapai. Saat itu Rio menemukan titik lemah dari Hanju ini, di mana serangannya langsung menusuk tepat di cahaya dalam kepala Hanju. Akhirnya Hanju tadi hancur juga dan tak bisa beregenerasi lagi. Rio lalu menunjukkan benda yang menjadi letak kelemahan Hanju tersebut, di mana pemimpin support kaget bagaimana bisa adalah senjata Jinki di dalam tubuh Hanju. Di tempat lain terlihat pria yang kemarin dihajar Rudo telah siuman dari pingsannya. Pria ini pun bingung di mana dia sekarang. Saat itu ada seorang pria yang tanya di mana Tenkai Jin itu sekarang.